Allahumma salli ala Muhammad. Ketika Anda mendengarkan sebuah hadis atau nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus lidahmu bergerak. Allahumma salli alaihi, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Apa saja, tapi yang penting salawat. Yang penting salawat. Di dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang belit. Siapa orang yang mendengarkan namaku tapi tidak bersalat, itulah orang yang belit. Jadi orang yang rugi yang kedua, kecelakalah bagi orang yang kedua ini siapa yang mendengarkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tidak diikuti dengan salawat. Siapa yang ketiga? Orang yang jumpa dengan Ramadan dan tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kecelakalah bagi orang ini. Ramadan masuk, Anda belum dapat rahmat Allah, kapan nanti? Kalau di Ramadan banyak ibadah yang dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala, masih belum dapat rahmat Allah, kapan nanti? Kita lihat kondisi ibadah kita di bulan Ramadan lebih mudah dari ibadah-ibadah di bulan yang lain. Kalau kita coba puasa selama 30 hari di luar Ramadan itu terlalu berat, tapi di Ramadan gak terasa. Qiyamul Lail setiap malam kita qiyamul Lail di bulan Ramadan. Kalau coba di luar Ramadan terasa berat, tapi di Ramadan terlalu mudah. Baca Al-Quran setiap hari di Ramadan terlalu mudah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ibadah di bulan Ramadan. Supaya apa? Kita mendapatkan rahmat niat. Jadi kalau Ramadan masuk, selesai, masih belum dapat rahmat Allah, rugilah orang ini. Kapan nanti? Kapan? Kalau di Ramadan belum dapat, kapan nanti? Karena bisa ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan memberubahkan posisi kita di sisi Allah Jalla wa'ala. Dari Talha radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, saya memiliki dua sahabat, dua teman, dua-duanya masuk Islam bersama. Masuk Islam bersama, berarti ibadatnya hampir sama, pahalanya hampir sama. Tapi ternyata yang pertama itu nomor satu, orang yang semangat ibadah, apalagi ahli jihad, ikut perang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang awam, yang biasa-biasa, salat fardu, berapa sunnah sudah cukup. Orang yang pertama sudah wafat, sesudah 1 tahun yang kedua wafat. Jadi ada di antara dua orang ini 1 tahun dalam agama Islam. Sesudah masuk Islam, dua-duanya masuk bersama, tapi yang pertama wafat, ada 1 tahun baru yang kedua wafat. Talha radhiyallahu anhu mimpi. Apa yang dia mimpi? Dia mimpi dia lagi berdiri di depan pintu surga. Berdiri di depan pintu surga. Dan dia melihat sebelah kiri dan kanannya ada 2 sahabat tersebut. Orang yang mujahid dan orang yang awam, yang biasa. Tiba-tiba ada orang keluar dari pintu surga dan mendatangkan izin, silakan. Orang yang mujahid seharusnya yang semangat, betul. Tapi ternyata yang keluar dari surga itu baru keluar lagi dan mengizinkan orang yang mujahid silahkan masuk surga. Keluar lagi dan ditolak. Talha radhiyallahu anhu tidak boleh masuk. Kenapa? Karena masih hidup, belum waktunya. Talha radhiyallahu anhu bangun, sudah mulai bercerita. Sahabat dengar, itu gak mungkin. Orang yang awam masuk surga dan derajatnya lebih tinggi dari orang yang mujahid, gak masuk akal. Sampai sahabat bertanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kata Talha dia mimpi 1, 2, 3, 4, 5. Apakah ini benar? Bisa jadi orang yang biasa derajatnya lebih tinggi dari orang yang mujahid. Apakah orang yang kedua ini ya Rasulullah punya ibadah yang rahasia atau punya sesuatu yang menjadikan dia lebih tinggi dari yang mujahid? Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian lagi bingung? Bukanlah Allah Jalla wa'ala mempanjangkan umur yang kedua 1 tahun lebih dari yang pertama? Bukanlah yang kedua ini bisa jumpa dengan bulan Ramadan?
Salah satu alasan di orang yang biasa ini mendapatkan darajah yang lebih tinggi dari yang mujahid karena Allah memanjangkan umurnya 1 tahun dan bisa jumpa dengan bulan Ramadan. Berapa kali dia zikir, berapa kali dia rukul, berapa kali dia sujud, berapa kali dia salat, kata Rasulullah SAW. Damai Allah di antara dua orang ini sejauh langit dan bumi. Orang yang awam darajat dia lebih tinggi sejauh langit dan bumi dari orang yang mujahid. Kenapa? Ada salah satu alasan orang ini bisa jumpa dengan bulan Ramadan. Posisi kita bisa berubah di sisi Allah Jalla wa'ala karena ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Cukuplah dengan bulan Ramadan, bau mulut kita. Saya lagi lapar, belum makan, belum minum, bau mulut kita akan mendatangkan pahala. Kata Rasulullah SAW, bau mulut yang berpuasa lebih dicintai oleh Allah Jalla wa'ala dari parfum misk. Itu bau mulut kita. Apalagi ibadah yang kita kerjakan. Satu malam di bulan Ramadan Allah memilih hamba-hamba yang bebas dari neraka. Barang siapa yang puasa Ramadan, sudah selesai 5 menit. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, percaya, beriman itu perintah Allah dan punya harapan untuk mendapatkan pahalanya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ampuni segala masalah. Barang siapa yang qiyamul lail, berdiri malam di bulan Ramadan full, tidak melewati 1 malam kecuali sudah tarawih. Kalau tidak bisa sama imam, sendiri di rumah walaupun 3 rakaat, tapi jangan ditinggalkan walaupun 1 malam. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semua dosanya diampuni sama Allah Jalla wa'ala di masa lalu. Qiyam malam Lailatul Qadar, mantap. Barang siapa yang mendapat malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama, diampuni segala dosa masa lalu. 1 malam Anda beribadah di malam Lailatul Qadar, kalau sudah dapat 1 ibadah lebih baik dari 1000 bulan, 83 tahun. Itu bisa jadi lebih besar, lebih banyak dari seluruh umur kita. Umur kita mungkin tidak sampai 83 tahun. Betul. 1 malam saja, 1 malam. Apalagi kalau saya 1 jam ibadah di malam Lailatul Qadar, itu lebih baik dari orang yang ibadah 10 tahun. 1 jam pahalanya lebih baik dari 10 tahun. Apalagi kalau sudah berapa bulan Ramadan yang sudah lewat, berapa malam Lailatul Qadar yang kita lewat. Kalau ada orang yang sudah dapat 10 malam Lailatul Qadar, 10 tahun sudah dapat, 10 tahun sudah i'tikaf dan dapat malam Lailatul Qadar, itu berapa lama? 800 tahun ibadah. Coba bayangkan, dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala pahala yang sangat besar melalui ibadah yang mudah, yang kecil. Pernah di masa Nuh kan dilipat 10 kali sampai 700 kali. Apalagi ada musim ibadah. Itu selama 1 tahun setiap kebaikan dilipat 10 kali. Kecuali kalau datang musim ibadah, pahalanya itu tidak bisa dihitung. Bulan Ramadan, Haji, Muharram, Ashura, itu semua dibuktikan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya dilipat dan sangat jauh besar. Ibadah yang sederhana tapi pahalanya sangat luas, sangat besar. Jadi yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, tujuan kita di bulan Ramadan supaya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Tujuan kita yang kedua, menaikkan level takwa kita. Menaikkan level takwa kita. Harus takwa kita lebih tinggi. Level. Bahasa Inggris level. Level takwa kita. Level takwa kita. Menaikkan tingkatan takwa kita. Menaikkan derajat takwa kita. Kenapa? Karena itulah salah satu tujuan, bahkan tujuan yang terpenting dari kita berpuasa. Ya Isa, memberhentikan diri, tidak makan dan minum sesuatu yang sudah halal. Boleh ini, boleh kita makan, boleh kita minum, tapi Anda berhenti. Supaya apa? Anda harus tahu, kalau Anda bisa
menghindari atau memberhentikan sesuatu yang halal, seharusnya Anda bisa menjauhkan sesuatu yang haram. Jadi jangan mencuri, jangan bohong, jangan dusta, jangan kata-kata dusta, perbuatan dusta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaul az-zuri wal 'amal bihi, falaysa Allah fi hajatin li tarkihi li ta'amihi wa siyamihi." Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan dusta, itu maksiat dan dosa. Allah Jalla wa Ala tidak perlu orang ini berpuasa. Tidak ada manfaatnya. Sudah betul puasanya sah. Puasanya sah, sudah jaga rukun Islam, puasa bulan Ramadan. Tapi pahalanya hilang. Pahalanya hilang. Ada plastik. Cari plastik. Pahala puasa kita. Ini pahala puasa kita. Anda puasa sudah mendapatkan pahala yang tinggi. Nilainya tidak ada yang tahu. Karena semua banyak amal ibadah sudah disebutkan sama Rasulullah SAW pahalanya apa. Kecuali puasa. Kata Allah Jalla wa'ala dalam hadis yang qudsi, kecuali puasa itu untukku dan saya akan membalaskannya. Pahala puasa itu sangat tinggi. Tapi kita contoh ini pahala puasa. Contoh ayat ini. Ini orangnya dan ini amalannya, buku amalannya, dan ini pahala puasanya. Anda berpuasa, Anda sudah berpuasa, Anda sudah berpuasa, halas, sudah insya Allah mendapatkan pahalanya, sudah mendapatkan pahala yang tinggi di sisi Allah Jalla wa'ala. Tapi orang ini berpuasa tapi masih ghibah. Apakah ghibah membatalkan puasa? Enggak, puasanya tetap sah. Tapi ghibah ini bocor. Saya puasa tapi saya masih bohong, mencuri apa-apa. Satu lagi. Saya puasa tapi saya ikut cemburuan, ketawa terus, tidak baca Quran, tidak menjaga hukum-hukum yang main-main. Ditambah puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Nah, itu banyak dosa dan maksiat yang harus kita menghindari. Karena tujuan kita menghindari sesuatu yang halal. Maka Anda minum itu halal, apalagi yang haram. Ini apa yang terjadi? Habis pada masa itu. Bahwasanya tetap sah. Sudah Anda melaksanakan yang wajib. Sudah. Tapi tidak ada pahala. Sayang sekali. Itulah banyak amal ibadah. Anda lagi salat, gak ada yang bisa mengerjakan salat. Gak ada yang bisa mengerjakan salat yang sempurna 100%. Gak ada. Gak ada satupun yang bisa mengerjakan salat yang sempurna. Tapi gimana solusinya? Ditambah sunnah, amal ibadah baik. Amal ibadah sunnah dan kebaikan ini akan datang dari bawah dan mendorongkan pahala ibadah yang wajib dan mensempurnakan ibadah yang wajib. Kita salah, keluar pikiran kalbu, pikiran dunia, ada masalah di rumah, ada masalah di sini, saya masih jomblo, saya masih dunia, saya masih ini, saya masih ini, saya lagi cari kerja, khusyuknya hilang. Jadi tingkatan pahala salat fardu turun, gak sempurna. Apakah salatnya batal? Tidak. Salatnya tetap sah. Kenapa? Karena sudah jaga rukun-rukun niat. Kalau sudah jaga rukun-rukun niat, tetap sah. Tapi pahalanya turun. Kata Rasulullah, nanti di hari kiamat ditanya, dia melihat ada berapa orang yang ibadah wajib mereka kurang, gak sempurna. Kata Allah Jalla wa'ala, wahai para malaikat, carilah amal ibadah sunnah nafilah dari orang ini yang bisa menutupi aib-aib ibadat wajibnya. Jadi saya mengerjakan sunnah ini akan menutupi aib-aib salat fardu, disempurnakan. Jadi disempurnakan. Itu alasan kita mengerjakan ibadah sunnah, bukan ini sunnah tak usah. Karena bisa menutupi aib-aib kita dari ibadah yang wajib. Jadi ini takwa. Ini takwa. Ramadan masuk dan selesai, harus takwamu lebih tinggi.
Ramadan masuk selesai, harus hubungan saya sama Al-Quran lebih baik. Jangan Ramadan masuk, baca Al-Quran selesai, mushaf ditaruh di lemari. Jumpa Ramadan selanjutnya. Harus tetap istiqamah, walaupun sedikit. Ramadan selesai, walaupun 1 halaman, tapi tetap istiqamah. Gak usah seperti Ramadan 1 juz, berapa halaman? 1 halaman saja, tapi tetap istiqamah. Qiyamul Lail, Masya Allah, setiap malam di Ramadan. Selesai Ramadan, setiap malam 3 rakaat, witir saja, walaupun 1 rakaat, tapi tetap istiqamah. Ramadan 30 hari puasa, selesai 3 hari setiap bulan, boleh, tapi tetap istiqamah. Kenapa? Karena semua orang Muslim pasti dapat hidayah. Amin. Tapi apakah Anda bisa memegangkan hidayah tersebut atau dilepas? Itu namanya istiqamah. Istiqamah yang susah, hidayah yang keempat. Tujuan kita di Ramadan, kita dibebas dari neraka. Karena kata Rasulullah, ada banyak posisi atau banyak amalan di Ramadan yang bisa membebaskan kita dari neraka. Setiap malam Allah memilih hamba-hamba yang bebas. Siapa yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala? Orang yang semangat dengan azan salat setiap titik di bulan Ramadan. Setiap waktu Anda harus berusaha. Tanya, apakah ini diridai Allah atau tidak? Ini waktunya, ini semangat. Kita berhenti urusan dunia di bulan Ramadan, urusan akhirat, kita fokus pada akhirat. Dan luar itu silahkan, apa saja silahkan. Tapi Ramadan harus kita memperhatikan supaya kita dipilih orang yang bebas. Apa artinya bebas? Daftar, ada daftar sama malaikat. Ini siapa yang mau? Tulis. Apa itu? Haram, haram orang. Biar orang yang tidak, karena orang yang tidak punya tujuan di bulan Ramadan pasti akan melalaikannya. Kenapa? Karena tak ada tujuan. Ketika ada penggangguan, langsung ikut penggangguan. Ayo kita ngopi, gak ada tujuan. Ayo kita ke mall, ayo kita belanja, ayo kita sini, jalan-jalan, mana ini, langsung ikut. Gas. Let's go. Kenapa? Karena orang ini tidak punya tujuan. Tapi kalau dihadirkan tujuan kita, saya mau khatam sekali, saya mau tarawih, saya mau ini. Ketika ada penggangguan, mohon maaf, saya lagi sibuk, lagi ibadah, lagi mau tarawih, lagi mau ini, lagi sudah ada tujuan. Di masa 100 Hijriah, Imam Mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas, beliau guru ahli Madinah, belajar di Madinah. Para murid-murid membelajarkan hadis Rasulullah sama beliau. Tiba-tiba ada suara panggilan dari kota Madinah. Orang yang berkeras suara, wahai ahli Madinah. Ada orang dari Afrika yang mau ke Madinah naik gajah. Orang kota Madinah belum pernah lihat gajah sebelumnya. Gak ada Google dicari atau di YouTube, ya. Gak pernah lihat gajah. Jadi mereka kira mungkin gajah yang di dalam surat Al-Fil mungkin seperti kuda, tapi lebih besar, atau seperti domba.